kebahagiaan dan inspirasi bagi orang lain. Sebagai manusia, kita sering terjebak dalam kesibukan dan hiruk-pikuk dunia. Tetapi menghargai dan bersyukur atas hubungan yang berarti dapat memberikan kita pandangan yang lebih luas tentang kehidupan yang kita jalani saat ini seperti yang tertulis dalam ayat ini. Mari kita mengucap syukur atas persaudaraan sejati yang kita miliki. Mari kita mengucap syukur atas keluarga, teman-teman dan saudara-saudara semua yang kita miliki. Semoga kita dapat terus mengucap syukur dan memperkuat persaudaraan sejati kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan kesehatan. Amin. Tentang apapun juga kita nyatakanlah dalam segala hal keinginan ini kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena kita tahu, kita ketahui bahwa kekhawatiran adalah salah satu bentuk dari intimidasi iblis. Berbagai upaya dan berbagai iblis untuk melemahkan kebenaran. Salah satunya melalui kekhawatiran ini. Kita sedang khawatir, berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Meragukan kuasa Tuhan sama artinya tidak percaya memangnya kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang atas dari kekhawatiran. Karena itu Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagaimana disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma dalam kitab Filipi ayat 4 pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dan dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa bebas dari kekhawatiran? Kita harus mengambil satu tindakan seperti yang Alkitab sampaikan. Tetapi jadilah dahulu kerajaan Allah dalam kebenarannya, maka semua kita akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita mencari di dalamnya ada kita akan meminta. Kalau kita mencari maka kita akan mendapatkannya. Kalau kita menyebut maka kita mendapatkan kita. Yang bersama ini menamakan kekhawatiran adalah agenda dosa iblis. Ini sangat cepat menjadi orang Kristen yang selalu khawatir setiap hari sebab bila seseorang khawatir hidupnya terus tidak akan tenang, tidak akan damai, gelisah dan tidak akan sejahtera. Sehingga mereka pun harus mengeluh kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Setelah yang kemudian rasa khawatir dengan kita masa kita yang tertuju pada masalah dan situasi yang ada di sekitar kita. Dengan itu arahkan pandangan kita kepada Tuhan saja sehingga apapun masalah kita alami dan sebanding dengan besarnya kuasa Tuhan. Karena itu jangan terpengaruh oleh situasi dan fakta yang ada sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Shalom. Kita bisa tentang pentingnya bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekukah senantiasa berdoa. Untuk menampilkan renungan kita saat ini, saya menyebut semua partikel ini dan menunjukkan pada tahun 1995 ayatnya di sana. Ketika bangsa Israel hidup di dalam dosa, dan bagian firman ini juga merupakan sebuah peringatan terhadap suatu bangsa yang
yang hidupnya tidak taat kepada Allah. Mereka berdoa kekuatan mereka sendiri dan hati mereka menjauh dari Tuhan sehingga membuat hidup mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Dari ayat 5 dan 6, hidup adalah sebuah pilihan. Jika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita sebelumnya hanya kepada Tuhan, maka seluruh kehidupan kita akan diberkati Tuhan. Masa depan yang penuh harapan dengan berbagai cita-cita yang kita dambakan pastilah yang terbaik dari Tuhan. Allah itu setia dengan setiap janjinya. Mari andalkan Tuhan dalam hidupmu, sebab di luar Tuhan dan tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pentingnya menjaga persekutuan dengan sesama orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali terjebak dalam kehidupan pribadi dan lupa untuk hubungan kita dalam komunitas ini. Bagian ini menekankan kita pentingnya peran kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk saling mendukung dan nasihat. Ini bukan hanya tentang memberikan saran, tapi juga tentang hadir untuk satu sama lain dalam sikap dan kita. Dengan merenungkan Ibrani 10 ayat 25, kita diingatkan untuk tidak hanya fokus pada kehidupan yang pribadi, tapi juga untuk terlibat aktif dalam komunitas iman dan untuk hidup dengan pengalaman dan antisipasi akan kedatangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk mewakili firman. Gembala yang baik dan setia tidak akan meninggalkan dombanya kehausan ataupun tersiksa. Demikian juga Tuhan yang diumpamakan sebagai seorang gembala yang begitu mengasihi anak-anaknya. Yesus begitu mencintai umat manusia sehingga Dia rela mengorbankan dirinya bagi kita manusia yang telah berdosa. Sehingga Dia rela mengorbankan dirinya yang kudus dan darahnya yang suci untuk menebus dosa manusia. Dia rela disalibkan untuk menghapus dosa kita. Yesus tak bisa melihat umat manusia tersesat dalam dosa dan terjerumus dalam penderitaan abadi, yaitu di neraka. Dia sangat mencintai dan mengasihi kita. Itu sebabnya Dia mati di kayu salib bagi kita untuk menebus dosa kita sekalian, sehingga kita sampai saat ini masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Boleh diperingati kemarin Paskah, itulah kematian Yesus di kayu salib. Penyesalannya dan begitu menderita bagi kita manusia. Jadi sebagai manusia kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama, tapi menyesal karena Yesus sudah mengampuni seluruh dosa kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya didengar saja, tapi diterapkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bahwa orang yang memiliki terang hidup dan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita pilih Nanti langsung di ruang firman penutup. Iya, penutup. bersembahan dan bersyafaat selesai. Iya, penutup. Kemampuan untuk terhubung dengan dan mengikutinya. Amin.
juga yang ayatnya yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia belum berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Di sini saya mengambil langkah pertama, yaitu mengambil keputusan untuk menjadi Yesus. Zakheus tidak begitu memandang dia seorang kepala pemungut cukai, dia seorang yang kaya, sudah memiliki banyak harta, buat apa mencari Yesus? Tapi Zakheus tidak memandang begitu, karena Zakheus merasa bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumahnya, dan Zakheus berusaha melihat orang apakah Yesus itu, sehingga ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Langkah yang kedua, Yesus hadir dalam hidup orang yang mengambil keputusan untuk mencarinya. Yesus hadir dalam hidup Zakheus ketika Zakheus hendak memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Disitulah Yesus hadir dalam hidupnya. Zakheus tidak memandang statusnya, tidak memandang kalau dia seorang kepala pemungut cukai yang sudah memiliki harta, sudah memiliki kekayaan, tapi Zakheus tidak memandang begitu, karena Zakheus tahu bahwa hari ini benar-benar terjadi keselamatan dalam hidupnya. Dan tema Alkitab yang saya berikan, keselamatan datang kepada orang yang mau berusaha mencari Yesus. Sekian firman kita. Selanjutnya kita melangkah. Saya yakin di setiap kita seringkali dalam hidup ini kita menyia-nyiakan waktu yang ada, baik itu karena kebiasaan kita, ketidakdisiplinan kita, ataupun kita yang suka bermalas-malas. Ketahuilah, waktu berjalan begitu cepat sehingga kita akhirnya menyia-nyiakan sebagian besar kesempatan, peluang, dan momen yang Tuhan berikan dalam setiap hari kita. Salah satu momen saya teringat dengan adik kelas kita di kelas 7A, Binoy Rumpekwan, dan kelas 8C yang sudah berpulang, dan Tuhan sudah menentukan waktu mereka, dan Tuhan sudah menetapkan semuanya, dan Tuhan berdaulat atas segalanya. Yang apa yang bisa kita dapat di sini, saudara-saudari dikasihi, gunakanlah waktu yang ada. Hitunglah hari-hari yang dilewati, sehingga kita betul-betul sadar dan akan setiap momen yang berarti peluang dan kesempatan kita. Bagi kita untuk melayani Tuhan, hidup kita menjadi berkat di sekeliling kita. Gunakanlah waktumu untuk kehendak Tuhan. Kita harus tahu bahwa kehendak Tuhan itulah yang ada padamu sekarang untuk dikelola. Gunakanlah waktumu seperti yang Tuhan tentukan apa yang kamu lakukan. Sebagai contoh, tanggung jawabmu bagi kita ya sebagai siswa-siswi di sekolah, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan di rumah kita bisa membantu orang tua kita, dan masih banyak lagi teman-teman, saudara-saudara. Pada firman, ajarlah kami menghitung hari-hari kami adalah hikmah. Saudara-saudariku, ketahuilah kita manusia sangat dibatasi oleh yang namanya waktu. Mari kita gunakan waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tidak tahu hidup kita kapan Tuhan panggil. Selagi kita masih hidup, apalagi dalam masa muda kita, marilah kita melayani Tuhan. Tuhan itu sungguh baik, saudara. Tuhan menempatkan suatu kesempatan yang dapat kita raih di setiap kita.
Tuhan berdaulat atas segala kehidupan tiap orang. Kitalah yang terkadang menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak dapat maksimal dalam hidup kita. Tetapi ketahuilah Tuhan sangat baik. Tuhan mengampuni kita yang telah menyia-nyiakan waktu yang kesekian kali. Tuhan mengajar dan mendidik kita sehingga kita menjadi seorang yang betul-betul sadar dan berubah untuk ingin menggunakan waktu bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudariku, kita bersama-sama di hari ini, marilah menggunakan waktumu untuk Tuhan. Minta Tuhan tuntunannya, andalkan Tuhan sehingga kita mampu, dan peganglah prinsip kebenaran ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Renungan, mengapa kita masih bisa hidup, mengapa kita masih bisa beraktivitas setiap hari, semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita di hari lepas hari. Saya ingin membahas satu perumpamaan, yaitu seorang yang sudah lama hidup dalam dosa dan dia bertobat menerima Tuhan di umurnya yang sudah tua. Suatu hari dia pergi ke gereja untuk beribadah. Dia melihat anak-anak muda yang bersuka cita, bertepuk tangan, bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Dia teringat dengan masa lalunya. Dia teringat bahwa masa lalunya itu hidup dalam dosa, tidak hidup dalam Tuhan. Sehingga dia pada masa tua baru dia sadar bahwa masa muda itu harus untuk Tuhan. Dia menyanyiakan. Dia sadar bahwa anak-anak semuanya ini mereka bersuka cita, mereka melayani Tuhan. Tapi kenapa dalam masa muda saya hidup dalam dosa? Dan sekarang saya baru tahu, saya sudah tua, saya baru tahu bahwa hidup saya ini untuk Tuhan. Begitu saudara-saudari, hidup kita adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan di setiap hari-hari kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehendak Bapakku yang di sorga. Apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan kehendak Tuhan? Orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang taat dan patuh kepada firman Tuhan, serta melakukan apa yang dikehendakinya. Melakukan kehendak Tuhan seperti merenungkan firman Tuhan dan melakukan apa yang telah difirmankannya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup dalam rencana Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan tidak akan pernah takut dengan apapun yang akan terjadi. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, memiliki hidup yang kekal dan tinggal selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur dalam kehidupan ini ada banyak persoalan yang menghadapi. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita sudah berbuat Allah, sudah ditebus tanpa ini, sekalipun keadaan yang kita hadapi baik dan buruk, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan ayat firman Tuhan Firman ayat 13 mengingatkan kita bahwa ini punya kenyataan. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tetapi daya Tuhan yang kita masih terbatas. Untuk itu imani dan katakan segala perkara dapat kami Di gereja juga banyak diajarkan contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang harus kita jadikan panutan. Seperti Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis, dan masih banyak lagi. Jadi untuk anak-anak Tuhan, marilah kita menghormati orang tua agar kita panjang umur dan bahagia. Setelah kita melakukan hal tersebut, Tuhan Yesus memandang kita sebagai anaknya yang taat dan kasih kepadanya. Melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 1-9, bahwa Rasul Paulus memberikan kita didikan, ajaran, dan nasihat supaya anak-anak muda untuk patuh, setia, menurut, dan tidak kurang terhadap didikan dan nasihat orang tua. Jadi Yesus Kristus yang Maha Kudus sudah dahulu memberikan kita didikan, ajaran, nasihat yang penuh dengan hikmah surgawi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu mengasihi kita semua. Amin. Teman-teman sekalian, tidak ada seorang manusia yang luput dari kematian di saat yang indah ini. Saya mengajak teman-teman sekalian, kita perlu ketahui bersama-sama bahwa selama kita hidup di dunia yang fana ini, kita perlu tahu bahwa kepada Yesuslah ada jalan kebenaran dan
kehidupan dan tidak ada manusia entah itu laki-laki atau perempuan yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Anak Tunggal dan kebenaran Kristus. Setiap semua ini bisa menjadi berkat bagi kita semua saat yang muda ini. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata merdeka dalam bahasa Yunani Eumeria yang artinya bebas secara moral digantikan dalam Kristus. Itulah status yang dimiliki orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari segala ikatan dosa. Rasul Paulus katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa sampai Rasul Paulus berbicara seperti itu? Karena pada saat itu jemaat di Galatia mulai hidup dengan terpenuhi oleh hal-hal duniawi dan tradisi. Kita sudah percaya pada Yesus Kristus, maka kita harus berdiri teguh dan tidak menjadi hamba dosa lagi. Jemaat yang terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus? Pertama, memiliki kemerdekaan sejati dalam Kristus. Kedua, bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan yang dalam hidup kita. Tiga, hidup sebagai hamba Allah. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran bahwa Yesus sungguh-sungguh memerdekakan kita dari dosa, keyakinan dan komitmen hidup yang berdiri teguh pada kebenaran seharusnya diikuti dengan komitmen untuk tidak dimenambah oleh apapun juga selain kebenaran Tuhan. Dosa, iblis, kebenaran lagi, kebenaran mata, dan Tuhan tidak boleh lagi mempengaruhi kita. Karena itu, hiduplah sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Selamat berhari untuk Tuhan. Amin. Jemaat mohon Tuhan diumpamakan sebagai seorang gembala dan kita diusia sebagai domba-dombanya. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang selalu menuntun dan memberkati umatnya yang sangat dikasihi. Gembala yang setia tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Berjalan dan bersesat sendiri, dia akan mencari dan mengobati dari luka. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan dombanya terluka dan kehausan sendirian, dia akan menolong dan menjaga samapun dengan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Dan pengasihan serta tidak akan meninggalkan umat manusia. Dia kasihi dan hidup dalam dosa. Dia akan mengorbankan dirinya bagi manusia yang dia sayangi. Kita juga teman-teman dan saya dan juga Ibu, Yesus begitu mencintai kita sehingga mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Saya mengajak teman-teman untuk berdiri. barang siapa berbuat baik, dia berasal dari Allah. Kandungannya adalah sebagai Tuhan kita bisa rasakan ketika kita percaya dan mengenal Dia. Kita bisa berfungsi dengan doa Tuhan dan saat semakin mengenal Dia, Tuhan bermanfaat untuk mengajar, bahkan kesalahan supaya Tuhan tahu menjadi orang dalam kebenaran. Baik, demikian Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Daud selalu memuji Tuhan karena dia sadar bahwa segala persoalan yang dialaminya dapat diatasi oleh kasih setia Tuhan. Salah satu ciri kehidupan anak Tuhan adalah memuji Dia dalam segala waktu. Tetapi saya dan saudara-saudara jika mengalami persoalan, yang kami lakukan hanyalah bersungut-sungut kepada Tuhan. Kapan kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan? Jawabannya hanya sederhana. Pujilah Tuhan dalam keadaan susah maupun senang, sedang sakit maupun sehat, dalam keadaan apapun. Jika kita memperhatikan kata pujilah dan megahkanlah, ini adalah kata kerja perintah yang disampaikan oleh pemazmur agar kita memuji dan memegahkan Tuhan karena hanya Dialah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Di sini hanya singkat saja, karena yang pertama kasih setianya hebat atas kita dan yang kedua kesetiaannya untuk selama-lamanya.
Tuhan yang akan kita pelajari bersama sangat relevan dengan kehidupan kita dan mengingatkan kita akan kasih serta rencananya yang bagi kita semua. Dan sekali dalam hidup kita dihadapkan pada situasi yang sulit dan jika kita mengerti dalam momen seperti itu, apakah kita lebih memilih mengandalkan pikiran sendiri atau kita mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama melakukan sendiri Tuhan hadir firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5 mengajarkan kita untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak kali dalam hidup kita mengandalkan pikiran dan kekuatan sendiri, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa pemahaman kita terbatas. Percaya kepada Tuhan berarti berserah dalam segala hal, baik dalam keputusan besar maupun kecil. Ketika kita menghadapi masalah itu, situasi, ketika kita mengerti, kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan dan percaya bahwa Dia memiliki rencana yang terbaik. Jangan biarkan kekhawatiran dan logika sendiri menghalangi kita untuk melihat pekerjaan Tuhan. Sebaliknya, andalkan Dia dalam setiap langkah hidup kita. Sebab ketika kita berserah kepada Tuhan, Dia akan menuntun jalan kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Yang keenam, saya akan membacakannya, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala izin untuk menyampaikan tolong ketua kelas melaporkan jumlah siswa yang hadir saat jam istirahat. Sekali lagi, mohon diperhatikan infonya baik-baik. Tolong ketua kelas melaporkan jumlah siswa yang hadir pada hari ini di meja piket saat jam istirahat. Saat jam istirahat ya. Terima kasih. berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya firman ini berguna di kehidupan kita sehari-hari.